Hai guys. Hai guys. Oke, bah, guys. Bertemu lagi dengan saya Jasmine kali ini di channel saya. Welcome back my channel. Kali ini saya akan pergi di satu tempat ataupun kira macam saya akan membagi surprise dengan kawan-kawan saya ataupun lebih tepat lagi dengan cousin saya. Oke. Saya ini berada di rumah sekarang ini akan bersiap-siap. Oke, memandangkan sudah siap mau pergi di tempat orang hari ini. So tadi saya sudah ada chat orang bilang orang ada di rumah, orang ada lagi lepak. So kita lagi pun apa sih tuh saya akan ada bawa satu apa kue kalau macam sarang pepek yang maksud saya yang pisang yang manta itu digoreng habis itu dicap tuh. Nah, oke. Jadi jangan kemana-mana guys, tetap bersama dengan saya Jasmo. Oke. Jangan kita jangan membuang masa, ikutin saja kita ya. Jom guys, jom. Oke, jom kita jalan. Sebelum itu jangan lupa like, share, comment, subscribe. Emang guys, mau seperti mana mereka, tapi harus ikutin keseruan kami. Jangan kemana-mana guys, tetap dengan kami channel. Untuk kan hai guys. Oke, kali ini kita berada di tempat apalah, mereka saja yang akan perkenalkan diri. Oke. Halo guys, nama saya Stella. Lo panggil Stella. Halo, nama saya Sofia. Panggil Sofia juga. Umur saya 13 tahun. Tapi umur saya 16 tahun. Tapi masih muda. Masih muda lah. Itu saja. Dan umur saya baru 13 tahun. Tapi nampak tua. Ya, nampak lagi. Kalau tinggal badan kan, saya lagi kecil berbanding dia gitu. Oke, berarti di sini saya paling muda yaitu 1 tahun. tidak. Saya kompom lah 21 tahun. Oke. Kira-kira dalam usia mereka ini, apa yang mereka ingin capai dalam masa bila mereka akan contoh dapat belajar, apa macam ambition mereka, dan apa yang akan mereka inginkan, dan apa yang mereka akan capaikan dalam tujuan mereka selepas mereka belajar ataupun semasa mereka belajar ini. Oke. Siapa? Kita langsung saja bertanya kepada mereka ya. Oke, kalau saya cita-cita saya ingin menjadi pegawai pelancongan. Tapi kalau tidak juga dapat, saya akan menjadi guru tadika pun oke. Dah. Oke. Jadi guys, kalau macam mau melancong di mana-mana, di apalagi terutamanya di Sabah, jangan lupa DM mereka. Mereka ini adalah bakat-bakat bakal menjadi pelancong. Oke, seterusnya. Cita-cita saya semua jadi dokter sebab mau karena mau pasal sakit, so kita menjaga dia. And then kalau tidak dapat pun jadi cikgu kah,
Oke, tidak. Oke, mari kita masing-masing berdoa untuk mereka. Oke, amin, amin. Oke. Pas itu takkan dalam usia mereka nih, kalau di zaman now mesti dalam usia mereka mesti ada bakat-bakat pencintaan gitu kan. Oke. Jadi mesti dalam manusia ini mesti kita macam kalau macam perempuan mesti ada macam laki idaman. So apalah laki idaman mereka, dan siapa yang macam idola mereka dan kenapa mereka mengidol semua itu. Oke, jadi kemana lagi guys? Pertanyaan yang kedua adalah, apa laki idol mereka dan kenapa mereka mengidolanya? Klik. Silakan. Apa? Oke, kalau saya tiada lelaki idaman. Ya. Sebab tiadalah. Sebab masih student dan tiada dalam percintaan tiadalah. Lucu. Ayo. Oke, kalau idaman tak nak tanya, tapi kalau idola saya ialah bapa saya. Ya, tidak. Idola saya bapa saya. Nah, jadi kira-kira dalam masa akan datang, bagaimana ciri-ciri lelaki yang akan bakal menjadi suami mereka? So, kita lihat macam mana, adakah kamu sebahagian daripada ciri-ciri itu? Oke, jom. Oke, kalau saya saya tiada. Oke, ciri-ciri apa tadi soalnya? Ciri-ciri Lelaki dalam idaman. bukan Suami. ya suami. Nah, Oke, ciri-ciri suami idaman yang pertama, sudah semestinya ialah agama sama. Agama itu yang paling penting, dan kedua sudah semestinya adalah seorang yang lelaki yang penyayang dan juga prihatin, dan itu saja. Itu saja. And then sama lah juga dengan si Stella. Sama aja. Tapi bom. Benar kalian. ya kan gitu. Oke. Kira-kira ya, tapi bagi saya betul lah, apabila kita mau melanjutkan hubungan itu dengan serius, pertamanya kita akan melihat kepercayaan. Sebab dalam dunia ini, bukan dunia lah, maksudnya dalam country kita bakal kalau berpasangan dengan tidak seiman ataupun agama dia tidak sama, mungkin akan menempuh banyak hal gitu. Jadi kalau macam tidak mau kecewa nanti, dia akan kemudian hari. So sebelum mau hubungan lanjut dengan serius itu, kita akan perlu siasat dan berpikir secara rasional, agar nanti bila ke depan nanti kita tidak akan macam kecewa lah. Habis mustahil juga lah kalau kita bersama dengan kepercayaan kita masing-masing gitu. Contohnya macam keluarga kau kuat dengan ini, keluarga kau pun kuat dengan itu, dengan apapun kecuali salah satunya kita mengalah. Oke. Pas itu apa lagi ya kira-kira kita mau soal guys? Oke, sejak PKP ini kita tidak boleh sekolah kan, maksud saya sekolah tidak dibuka. So macam apalah kegiatan hari-harian mereka lakukan dalam PKP ini?
kegiatan. Apa Ya. yang kita pernah kami bahas? Ya, selalu kamu buat macam contoh lah. Kan kita tidak sekolah. Jadi apa aktiviti harian kamu hari-hari apa yang kamu buat macam itu? Study online. Betul. Study online itu harus. Jadi telepon itu penting. Dan kedua, kalau saya macam kalau tidak kelas kan, saya selalu main Push rank. handphone. ML. Selalu saya sudah download sejak PKP ini saya download satu aplikasi game nama dia Mobile Legend. Dan kalau kamu mau tahu kan, rank saya sudah di Legend. legend juga. Tapi bohong. Tidaklah. Saya punya rank baru master. Siapa yang main ML itu akan paham lah. Selain itu, selain main game, tolong kadang-kadang ibu bapak saya selalu bawa saya pergi kebun. Jadi pergilah tolong. Dan malam selalu tidur. Itu sajalah. Kau? Sudah tadi. Sama. Kami dua memang kembar. Jangan heran. Gambar kuda seras, guys. Nah, di sini ada bakal menjadi istri yang terbaik gitu. Jarang-jarang zaman now perempuan pergi di kebun. Siapa yang pergi kebun? Kita geng. Memang rajin. Oke. Memandangkan kita lama sudah duduk di rumah, guys. So, bila pandemik ini akan berkurangan, so lepas ini apa yang akan terfikir, apa yang kamu pikir, yang apa yang boleh kamu buat? Oke. Kalau saya lepas akademik ini apa itu selesai begitu kan, saya akan sudah semestinya adalah sekolah balik. Dan bila sekolah balik sudah semestinya push rank itu sudah tiada, akan keluar begitu saja dan akan hilang. Dan kami budak-budak yang baru belajar, tolonglah ajar. Tidak. Oke, si Sophia. Gimana Sophia? Kalau saya, PKP lagi bagus. Betul, saya sokong. Sebab saya pun malas sekolah. Malas. Bukan malas, saya Kalau sekolah, ya. sebab kami kan tinggal asrama. Jadi pun kena bagi dengan warden, habis itu tidaklah main game. Terus Ya betul. Tiada main game. kalau dalam sekolah, telepon kami ialah calculator. Betul, saya sokong. Sampaikan kami cuman agak kami kalau tidak handphone macam orang gila, kamu tahu. Terus kalau coba kamu rasa tiada TikTok, punyalah sunyi hidup punyalah hidup Tapi bagai masalahnya, tiada sukar dijelaskan. tapi masalah dia PKP kelas online memungkinkan kalau kelas online Ya betul, sebab kadang-kadang kami tidak paham. tidak paham, habis itu Pas tuh tiada rujukan, tapi ada juga internet. Tapi kadang-kadang di kampung ini lain dia slow, pandai hilang lah, banyak lah. Kadang-kadang adik kacau, nah satu lagi. Kalau adik kacau, buku kena kasih koyak, apa semua hilang lah. Tidak tahu sudah kamu buat. Iya, paling saya tidak suka masa PKP adalah bila ada kelas online. Kalau kau berada di kampung pendalaman ini, kamu saja tahu betapa stresnya kau mencari lain. Ya, mungkin bagi orang yang tidak mempunyai lain yang kuat, mungkin
is okay lah, macam tidak terbebani. Tapi kalau bagi kami yang berada di pedalaman ini, walaupun ada macam pusat internet itu ada, tapi sangat jauh. So macam, dan bila kita mau pergi bila kita masa kelas tuh kan macam, kita kan kelas macam ada jam 7 kan, kalau di Sabah mesti ada jam 7 dan ada jam 8. Nah jadi bayangkanlah, kau mau cari tempat yang betul-betul ada lain itu, kau harus berjalan kira-kira macam jam 4 dan kau harus bangun jam 4 dan mencari di mana lain kuat. Nah, so di situ adalah satu cabaran bila kami masa online. Nah, lagi pun kalau masa PKP ini, masa PKP ini saya rasa duit pun banyak melayang. Maksud saya, sesatunya memberi kredit, bukan kredit untuk WhatsApp, no, bukan, tetapi untuk melanggan supaya kita dapat online. Pas itu saya punya. Bella. So kira-kira kamu ini suka kayak yang macam online kelas? Memang takkan. Saya paling tidak suka. Terus Sangat sebab kacau dan saya tidak paham. Saya kurang paham dan selalunya memang tidak paham lah. Jadi saya bukan malas, cuma bingung apa yang perlu dibuat. Cikgu memang bagi soalan, tapi dia tidak bagi kami keterangan kan, masih terang. Jadi suka dan susah. Cuma kalau mau bagi tahu kawan macam mana ini, tapi kalau di kampung saya memang ada kawan kan, dia. Tapi sebab orang sudah umur kadang-kadang tidak sama. Kalau saya 13, kalau dia 14 sama. Jadi kalau saya mau cakap macam mana ini soalan, dia pun kadang-kadang tidak paham apa yang di satu bab itu. Jadi memang sukar dan memang bingung. Kalau mau tanya orang susah, kalau tanya cikgu lagi lah. Kalau kita selalu, kalau dia sekolah sudah terbiasa kan bercakap dengan face to face, tapi sekarang di handphone mau bercakap pun susah, lain tidak kuat. Pas itu gangguan top up. Kalau tidak mampu mana dapat beli top up, betul tak? Tunggu. Sekejap, saya mau makan dulu. Bisa minum kawan. Ayo takaran tak ah. Macam online kan. Oke. Komen kamu yang like macam bila ada seseorang mengomen pasal tidak kuat lain dan ada orang yang mengerti contoh yang tidak suka, contoh dah suka hati lah, kenapa tidak pergi tempat lain yang kuat. Nah, so apalah jawaban kamu masa itu? Contoh lah, kan ada sekarang nih yang veler yang macam panjat pokok lah, pergi di sungai lah. Nah, oke. Jadi, dan ada juga komen-komen positif kan. Tetapi ada juga komen negatif. Jadi, bagi kamu, macam mana kamu, contoh lah, kalau kamu menjadi itu orang, jadi, karena apa yang kamu harus cakap tentang yang komen-komen tersebut, maupun yang positif kah ataupun negatif? Kan situasi kita sama-sama dorang, macam lain tidak kuat dan kita berusaha mencari lain yang bagus. Nah, kalau kita pergi cari yang bagus, kita terpaksa pergi di banda-banda macam itu, ataupun pergi di daerah yang terdekat yang punya lain yang oke. Nah, so memandangkan kami adalah
kampung paling las berada di daerah kami. So, walaupun jalan raya kami berada di tengah-tengah jalan raya Kaningau dan Tawau, tapi kami juga ada masalah macam internet lah. So, macam mana maksud saya kan, macam mana contoh lah kan, mesti ada juga orang yang tidak suka kita membahas pasal internet yang tidak kuat, lain yang tidak kuat. So, apalah komen-komen yang kamu bagi dan apa yang macam contoh lah apa yang harus kamu buat. Oke. Pada orang-orang yang begitu, komen begitu, yang negatif atau maupun positif, saya tidak kisah. Dan kalau boleh kamu try lah datang sini. Marilah. Mari. Maju, come on. Boleh juga saya bawa kamu. Kamu datang sini, cari saja saya. Kamu boleh tekan di sini. Instagram. Di sini ya. Di mana? Instagram saya. Nanti boleh kontak dan bolehlah tanya macam mana mau datang kampung kamu dan di mana ada hotel kah? Oh, banyak hotel. Ya. Banyak. Dan kita punya kampung nih ada Pusat pelancongan. Pusat pelancongan yang menarik. Nanti kami boleh tolong guide kamu. kami Jangan nih risau. Murah-murah. Yang video yang sebelumnya dalam channel saya. Coba kalau kamu pernah mengikuti channel saya, kamu akan tahu di mana itu Batu Punggul. Maksudnya macam mana rupanya Batu Punggul, tapi tidaklah berapa macam itu video saya, sebab macam kira-kira baru mau up kan. kayak mana mau Kami baru mau up, jadi tolonglah support, like dan subscribe. dan Jangan lupa, tidak juga kami suruh kamu membayar. share. Senang saja. Like, subscribe. Kalau macam tidak berkenan dalam hati, tidak apalah. Dapat oke. Sebab mungkin Tidak boleh tidak berkenan di hati, mesti berkenan. Paham? jadi gak apa subscribe nih. Mari dulu. Oke. Tutup. Macam di sini saja. Sampai di sini saja hari ini. Bye guys. Oke, tutup. Jangan lupa Like, subscribe dan komen. share, dan komen. Mesti share. Bye bye guys. Jumpa minggu depan. Apa akan video selanjutnya kami buat. So harap mohon apa itu? Mohon supportnya dari kamu ya guys. Bye guys. Bye, guys. Pasanganku. Bye.